Chapter 6. Duel yang telah dinanti akhirnya tiba. Lloyd berdiri gagah dengan skopnya. Beberapa orang mempertanyakan keseriusannya karena dia membawa skop dalam duel antar kesatria. Muka Newman semakin kesal karena mungkin ia merasa diremehkan. Javier juga baru tahu tentang senjata yang Lloyd akan gunakan dalam duel itu. Ayah Lloyd juga dengan emotnya Son juga meragukan keseriusan Lloyd. Tapi berbeda dengan Javier, dia adalah saksi hidup bahwa selama sebulan ini Lloyd tetap berlatih. Kesana kemari mengajari para teknisi di daerahnya tentang ondol, bahkan berlatih sampai larut malam. Javier adalah orang yang sangat yakin bahwa Lloyd sangat bersungguh-sungguh tentang ini. Baron langsung memberi aba-aba untuk memulai duel. Di sini, di sisi kanan, kita memiliki Newman. Di sisi kiri, Lloyd Frontera. Javier yang berada di kursi penonton merasa bingung dengan pose Lloyd yang terlihat tidak niat. Namun, pertarungan sudah dimulai. Serangan pertama dilayangkan oleh Newman. Lloyd tetap tenang dan ceting. Lloyd menangkis serangan pertama Newman. Baron dan Javier terkejut karena Lloyd berhasil menangkis serangan Newman. Karena dirasa tangkisan Lloyd hanyalah kebetulan, Newman melayangkan serangan berikutnya. Sting! Sayangnya, serangan Newman itu berhasil ditangkis lagi oleh Lloyd. Javier di sana perlahan mulai menangkap maksud dari pose aneh Lloyd itu. Lloyd yang melakukan gerakan dengan sangat efisien dan memang ditujukan untuk pertarungan yang sebenarnya atau pertarungan real fight. Seolah-olah teknik pedangnya itu sudah dilewati berbagai macam generasi, melewati evolusi selama bertahun-tahun, jadi modern. Newman sejenak berhenti kebingungan. Lloyd hanya tersenyum karena teknik itu adalah teknik yang hampir seluruh warga Korea pernah pelajari selama wajib militer mereka. Nama tekniknya itu atau nama latihannya adalah Bayonetta Training. Simpelnya adalah program latihan tempur jarak dekat militer yang mengajarkan prajurit cara memasang, menggunakan, dan menyerang menggunakan pisau yang terpasang di ujung laras senapan. Lloyd pun melancarkan serangan balik dan menjelaskan mengapa dia memilih skop sebagai senjatanya. Karena skop itu fleksibel, mata pisaunya yang lebar itu bisa jadi seperti perisai untuk menahan, mengeperi dia, dan juga itu bisa memotong akar pohon yang tebal. Tak lupa fitur unggulnya, skop juga bisa jadi pogo stick untuk taunting, rage bait, kalau anak MOBA nyebutnya recall. Javier sempat mengira bahwa Lloyd beneran nggak niat, tapi melihat wajah Lloyd yang bersungguh-sungguh, Javier tetap mempercayai Lloyd. Newman akhirnya menyerang lagi. Di tengah-tengah itu, Lloyd bermonolog lagi. Lloyd telah menyiapkan 3 senjata untuk mengalahkan Newman. Yang pertama adalah skop yang dia bawa di pertarungan ini. Yang kedua adalah latihan pedang dengan Javier selama 1 bulan ke belakang. Dan yang terakhir adalah skill expansion shuffling yang berhasil Lloyd dapatkan dari grinding dalam sebulan terakhir dan menukarnya dari RP miliknya. Oke, kembali ke pertarungan. Newman tidak melihat pilihan lain selain akhirnya menggunakan Javier menyadari bahwa ada penyebaran mana di dalam tubuh Newman. Dan tentu Lloyd pun menyadari hal itu. Dengan ancang-ancang yang lebih mantap dari sebelumnya, Newman akan menunjukkan kekuatan mana heart miliknya. Secara cepat, Newman sudah berada di depannya Lloyd. Langsung pindah tempat dia kayak ngelip. Javier di situ menjabarkan bahwa butuh 10 tahun untuk orang tanpa skill
dan butuh setidaknya 5 tahun untuk orang biasa dalam menggunakan mana heart. Dan Javier merasa Lloyd akan mengalami kesulitan dalam menahan serangan Newman. Normalnya begitu. Tapi di sini serangan Newman hampir menghantam Lloyd. Ketegangan mulai terasa, bahkan Baron dan Baroness kaget melihat duel itu. Ceteng! Lloyd berhasil menangkis serangan yang dialiri mana heart. Newman kaget. Ini udah berapa kali ya karakter-karakter di sini kaget ya. Newman merasa seolah kekuatannya sekilas menghilang. Di sini Lloyd pun bermonolog lagi bahwa dia memiliki senjata keempat yang telah dia siapkan untuk melawan Newman. Dan itu adalah trik imbuan mana yang membuat Javier menjadi manusia terkuat di universe-nya, yaitu Asrahan Core Technique. Menyadari bahwa mana Newman diserap oleh Lloyd membuatnya tuh jadi lengah, sehingga Lloyd berhasil mendaratkan clean hit pertamanya tepat di wajah Newman. Newman yang tak sempat bereaksi masih bingung dan mencerna apa yang terjadi. Dan akhirnya Lloyd memukul Newman dengan satu tebasan skopnya. Pang! Newman langsung terjatuh, terbanting akibat beratnya serangan Lloyd. Semua orang yang tadinya ragu kini hanya terdiam dan takjub melihat apa yang terjadi. Sebagian mempertanyakan, tapi faktanya Lloyd berhasil nge-take down Newman. Wow, win boy! Baron dengan terbata-bata menyatakan kemenangan Lloyd. Newman yang terkapar masih merasa tidak terima dengan apa yang terjadi. Lloyd pun mendekati Newman, menyatakan kemenangan, dan melakukan last hit ke tubuh Newman yang sudah terbaring di lantai itu. Pang, 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 pang. Tanpa ampun, Lloyd pun menghujani Newman dengan gepukan skop dewa miliknya. Sang Baron pun berteriak untuk berusaha menghentikan perundungan atau pembulian yang dilakukan oleh putranya itu. Lloyd, berhenti! Berhenti, Lloyd! Merah putih one for all. Chapter 7. Beberapa kesatria mulai melerai atau menahan Lloyd untuk tidak memukuli Newman lagi. Ayahnya mengira bahwa Lloyd telah kelewatan. Dan Javier masih merasa tidak percaya dengan semua ini. Awalnya juga ragu, tetapi di tengah-tengah monolognya Javier, Lloyd kembali memukuli Newman. Ya, nggak ada celah emang. Setelah dilerai bentar, tenang, aku udah nggak mukul lagi kok gitu. Keningan bentar, mukul lagi, pang, pang, pang. Dilerai lagi ya. Sembari memantau betapa tenangnya ekspresi wajah Lloyd ketika memukuli, Javier berpikir bahwa Lloyd memang sudah merencanakan semuanya dari awal. Panel berganti tepat 15 hari sebelum duel dimulai. Malam itu, Lloyd meminta Javier untuk mengajarinya Asrahan Core Technique. Javier kaget mendengarnya, dan di sini juga dijelaskan bahwa Asrahan Core Technique adalah metode di mana kita mengimbui diri kita dengan mana yang ada di luar tubuh. Jadi nature atau pokoknya eksternal mana kita serap, kita imbuhi tubuh kita dengan mana. Berbeda dengan mana heart, yang mana heart itu memunculkan mana dari tiap individu atau dari dalam diri sendiri. Javier kaget sekaligus bingung, bagaimana Lloyd bisa mengetahui teknik itu, padahal Javier belum pernah menceritakan teknik ini kepada siapapun. Dengan wajah datar tanpa rasa dosa, ya Lloyd jawab kayak, ya aku tahu ini semua dari kamu waktu mengigau. Ya dia ngetahui lah teknik itu ketika Javier tuh mengigau setiap dia dibuat tidur oleh Lloyd dengan nyiapingan Lloyd itu. Javier mempertanyakan jawaban Lloyd yang terlihat aneh ekspresinya, namun hanya bisa menerimanya karena itu yang paling masuk akal untuk sekarang. Akan tetapi, Javier tidak bisa mengajarkan teknik itu dan meminta maaf karena tekniknya belum sempurna. Dengan kesimpulan, jika Lloyd membantu Javier dalam menyempurnakan teknik itu, Javier akan mengajari Lloyd. Javier mengiyakannya. Dan Lloyd memberikan analogi tentang cara menyempurnakan teknik Asrahan Core.
Mana yang diserap tubuh pasti akan ditolak oleh tubuh karena mana Heart menganggap itu objek luar, bukan objek yang berasal dari tubuh atau dihasilkan oleh tubuh. Dan Lloyd menyederhanakannya lewat pemisahan dan menciptakan mekanisme yang baru tanpa harus diserap mana Heart. Dan membuat mana luar itu menjadi objek sendiri dalam tubuh, menciptakan dia core sendiri. Akhirnya memolesnya supaya dia menjadi circle dan membuat dia itu memutari mana Heart. Javier merasa teori Lloyd ini masuk akal dan menanyakan kenapa Lloyd bisa mendapatkan solusi itu. Masih bingung gitu. Ya, dengan ekspresi datar dan tidak berdosa ya gitu ya. Ya, aku cuma nggak tahu lah, pokoknya beralasan aja, yang penting dia paham. Kurang lebih mirip-mirip begitulah intonasinya. Javier menyerah bertanya dan langsung mencobanya. Di saat itu juga Javier berhasil menyempurnakan teknik asrahan core dan berhasil menciptakan 3 circle. Dan dengan beberapa kali latihan, Javier percaya diri dia bisa menciptakan magic circle lebih dari yang ia punya sekarang. Setelah membantu Javier menyempurnakan tekniknya, Bang Notif muncul dan memberitahu bahwa Lloyd mendapatkan nilai affinity plus dari Javier. Di situ Lloyd dengan congkak mengatakan bahwa ia tidak memiliki banyak waktu luang untuk mempelajari mana Heart dan hanya ingin mempelajari teknik milik Javier. Kembali ke monolog Javier. Javier yang terkesima karena Lloyd percaya diri mampu mengalahkan Newman dengan pengetahuannya, dan benar, Lloyd mengalahkan Newman. Sang Baron masih meneriaki Lloyd karena Lloyd dirasa mencoreng martabat kesatria akibat pembulian yang dilakukan di sana. Mereka yang ada di lapangan terdiam mendengar teriakan Baron. Seketika Lloyd memberikan bukti-bukti bahwa Newman bukanlah orang yang pantas untuk dihormati. Baron mengecek bukti yang sudah Lloyd siapkan di meja depan Baron. Di situ adalah bukti surat menyurat yang dilakukan Newman kepada Tordes, orang yang menipu Baron. Berbagai macam informasi terkait internal Frontera ada dalam surat itu. Newman terkejut karena ia merasa sudah menyembunyikan surat-surat itu. Dengan pengetahuan Lloyd tentang cerita novel yang mana Javier menemukan bukti-bukti itu di sana, Lloyd menyuruh pedodong untuk mengambilnya ketika malam hari. Baron terdiam lemas, syok mengetahui fakta-fakta yang ada di depannya. Lloyd sadar bahwa Baron adalah orang yang baik, dan mungkin itu menjadi alasan bahwa dia selalu diincar, karena orang jujur dan baik itu tidak dibutuhkan dalam sistem. Dan disitulah Lloyd sadar bahwa pemimpin yang baik berbeda dengan pemimpin yang kompeten. Lloyd akhirnya menawarkan cara untuk mengadili Newman. Mari kita lempar tikus di atas kepala Newman. Jika Newman terluka, maka Newman akan diusir dari tanah ini. Atau kita bisa menurunkan pangkatnya ke paling bawah dan memberikan dia kesempatan untuk menebus dosa-dosa dan kesalahannya. Orang yang menyaksikan pernyataan atau usulan Lloyd itu bingung. Dan Baron berusaha menangkap maksud Lloyd. Setelah Baron mungkin kayak paham, oh mungkin maksudnya Lloyd begini. Akhirnya Baron setuju dengan usulan Lloyd, karena bisa jadi peringatan yang baik untuk yang lainnya. Dan Baron masih sempat menanyakan pendapat Newman gitu. Lloyd bergumam kan, belas kasih? Jikalau kamu memberikan tawaran belas kasih kepada mereka yang dinyatakan bersalah, apakah mereka akan menurut dan merubah diri menjadi lebih baik? Tentu tidak. Mereka akan menjadi lebih licik dan menyimpulkan bahwa kalian yang memberi kesempatan adalah orang naif yang akan suatu saat nanti dibalas oleh mereka-mereka. Di sini panel berganti ke Newman. Meski dikalahkan hari ini, Newman percaya dia akan membalaskan dendamnya kepada Baron dan Lloyd suatu saat nanti. Lloyd yang menyadari akal-akalan busuk itu langsung melancarkan hukuman pertama dengan melempar tikus ke kepala Newman. Cara untuk mendapatkan maaf adalah dengan mengingat bahwa cara itu tidak pernah ada.
Lloyd melempar pedodong ke udara. Pedodong memakan biji merahnya. Semua orang kaget melihat ke arah langit-langit. Karena tikus yang dilempar Lloyd ke udara itu menjadi sangat besar. Hingga membuat Newman sendiri aja kaget. Pedodong mendarat layaknya meteor yang ingin memeluk daratan. Dan boom. Terlihat pedodong yang sudah mendarat, dan Lloyd di situ memutuskan usir dia. Akhirnya bagian busuk dalam internal Frontera sudah dibereskan. Chapter 7 berakhir. To be continue. Dan terima kasih kepada @uniqueverse1 karena telah komen di video sebelumnya. Makasih.